Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, di tengah lonjakan tekanan ekonomi global, literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan. Namun kenaikan ini masih perlu ditingkatkan karena tantangan perekonomian ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2022 menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019, yaitu indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%. Proses pengambilan data SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi, dengan responden sejumlah 14.634 orang berusia antara 15 sampai dengan 79 tahun. Pola survei dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing. Hasil SNLIK tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat. Di tengah kekhawatiran resesi ekonomi, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam tayangan tadi, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,1%. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2019 lalu. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini dimaksudkan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk literasi keuangan digital. Hasil survei ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi OJK dan stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi dan merancang produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta meningkatkan perlindungan masyarakat. OJK juga akan terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan, diantaranya melalui Bulan Inklusi Keuangan yang baru saja digelar pekan kemarin. Seperti yang dijelaskan oleh Friderika Widyasari Dewi, anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi pelindungan konsumen dalam tayangan berikut ini. Sebagaimana kita ketahui sejak 2016, OJK bersama dengan Kementerian Lembaga beserta dengan Lembaga Jasa Keuangan telah menginisiasi bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan. Fokus utama BIK kita tahun ini adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional selain dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan jasa atau layanan jasa keuangan. Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini telah dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2022 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di seluruh wilayah kantor regional dan kantor OJK di seluruh Indonesia, dengan berbagai macam kegiatan, baik itu literasi inklusi maupun kegiatan pelindungan konsumen yang melibatkan perusahaan. Ya, melalui Bulan Inklusi Keuangan ini masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan atau layanan jasa keuangan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan. Literasi dan inklusi keuangan ini memiliki peranan penting dan strategis yang diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dan selama pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan di tahun 2022, setidaknya terdapat aktivitas pembukaan rekening perbankan baru sebanyak 2.037.105 rekening. Dan untuk sektor pasar modal terdapat penambahan 64.228 rekening efek baru, 69.091 polis, 451.638 debitor di industri pembiayaan dan juga lebih dari 2 juta rekening di industri pegadaian dan lebih dari 1,5 juta akun di industri fintech. Lalu apa manfaatnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini bagi perekonomian? Kita simak tayangan yang berikut ini. Kita ketahui sejak 2016 OJK bersama dengan Kementerian Lembaga
beserta dengan Lembaga Jasa Keuangan telah menginisiasi bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan. Fokus utama BIK kita tahun ini adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional selain dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan jasa atau layanan jasa keuangan. Kegiatan bulan inklusi keuangan ini telah dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2022 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di seluruh wilayah kantor regional dan kantor OJK di seluruh Indonesia dengan berbagai macam kegiatan baik itu literasi inklusi maupun kegiatan pelindungan konsumen yang melibatkan. Ya, tingkat literasi dan inklusi keuangan ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi digital. Namun sektor ini sedang diuji ketangguhannya, khususnya dalam menghadapi ancaman resesi dan stagflasi. Kondisi ini pun akan memicu perlambatan perusahaan rintisan atau startup. Inklusi keuangan digital ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2,2%. Data ini merujuk pada Studio Dana Moneter Internasional atau studi IMF tahun lalu, di mana namun untuk merealisasikan potensi inklusi keuangan digital perlu dilakukan dengan cara kerjasama semua pihak. Pemerintah dan swasta perlu berkolaborasi khususnya untuk akses pada infrastruktur, literasi digital dan keuangan serta perbaikan kualitas institusi. Peluang akses layanan keuangan dan pengelolaan kekayaan melalui platform digital. Literasi digital yang mumpuni memungkinkan generasi muda untuk mengolah dari platform digital secara kritis. Setiap bentuk investasi yang memanfaatkan teknologi informasi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi yang muncul dari akses ekonomi digital ini juga bisa berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja serta menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi nasional ataupun global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang diperkirakan masih di atas 5%. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, namun jika hal ini tidak diimbangi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan, tentu Indonesia hanya akan menjadi pasar saja. Sementara masyarakatnya hanya menjadi follower dan diombang-ambing oleh kemajuan teknologi informasi. Memperkuat literasi dan inklusi menjadi sebuah keniscayaan agar kita semua bisa melakukan adaptasi dan membaca peluang. Karena tantangan ke depan akan mengerikan, terlebih kebanyakan negara akan mengalami resesi. Lalu bagaimana kita bisa membaca tantangan ke depan? Kita simak tayangan berikut ini. Upaya OJK untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat diantaranya melalui Bulan Inklusi Keuangan atau BIK yang digelar pada Oktober kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengharapkan bulan inklusi keuangan ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, fintech, serta e-commerce. Literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya mendorong perekonomian digital, literasi keuangan juga penting untuk menghindari investasi bodong. Seperti kita tahu, aktivitas pinjol dan investasi bodong ini semakin marak di saat tekanan perekonomian masih terus terjadi. Ya, terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai literasi keuangan masih timpang antar lembaga keuangan. Aspek pemerataan menjadi bagian penting dalam hal ini. Semua sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan indeks literasinya. Bukan hanya saja di sektor perbankan, tapi juga perasuransian, pasar modal, dana pensiun, dan juga sektor lainnya. Tantangan berikutnya adalah tingkat inklusi di kota besar seperti DKI Jakarta sudah hampir dominan atau sekitar 93%. Namun untuk daerah-daerah lainnya khususnya di luar Jawa masih sangat minim. Artinya antara perkotaan, pedesaan, dan pedalaman angkanya masih sangat timpang. Meski tingkat inklusi dan literasi Indonesia terus meningkat, namun jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia masih sangat kecil tingkat literasi keuangan ataupun inklusi keuangannya. Sebut saja seperti Thailand, tingkat inklusinya sudah mencapai 82% pada tahun 2019 lalu. Sedangkan Malaysia mencapai 85% dan Singapura sudah mencapai 98%. Di Indonesia sendiri tingkat inklusi baru 85% di tahun 2022. Pemerataan inklusi dan literasi ini akan mempunyai dampak positif bagi pembangunan.
Sementara itu tantangan dalam konteks saat ini adalah ancaman resesi dan maraknya kejahatan digital. Semuanya itu perlu diantisipasi karena potensi perekonomian digital di Indonesia begitu besar. Terlebih pemerintah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan berbagai cara. Jika masyarakat masih tidak mau membekali diri dengan inklusi dan literasi keuangan, niscaya akan mudah diombang-ambing di tengah dinamika perekonomian. Dan semoga tingkat literasi dan inklusi keuangan ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholder masih punya peranan yang cukup besar untuk terus meningkatkan capaian ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, tingkat literasi dan inklusi keuangan bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.